Scene memperlihatkan seorang pria yang datang ke gereja dan memasuki bilik pengakuan serta mengambil kartu tarot yang tersimpan di buku. Chang Ho yang melihat langsung menghentikan pria tak dikenal tersebut. Menariknya, pria itu memakai topeng sehingga tak bisa dikenali oleh Chang Ho sendiri. Selama ini, Chang Ho sudah menunggu sosok si tikus besar. Sayangnya, orang yang dia pikir itu adalah sosok tikus besar, ternyata yang tak lain dan tak bukan itu adalah dirinya sendiri. Dan Chang Ho pun sadarkan diri sudah diikat hingga tak bisa kabur dari RSJ tersebut. Anehnya, Bu Dokter yang bekerja di RS Gucheon berada di sana bersama pasien lain, mencoba menyuntikkan obat pada Chang Ho. Tak lama, efek samping obat tersebut mulai bereaksi dengan dirinya benar-benar sangat lemas dan tak berdaya. Ternyata setrum yang dimaksud oleh Pak Choi adalah sebuah serum kejujuran yang dinamakan dengan nama Peach. Tanpa kesadaran, seseorang itu akan berkata jujur tanpa dia sadari. Jika seseorang itu disuntikan serum kejujuran, maka dia tak bisa berbohong. Dengan kata lain, Chang Ho tak bisa mengelak di depan Pak Gong dan Pak Choi. Tentu saja jika menyuntikannya secara berlebihan akan berdampak sangat fatal, hingga menyebabkan kematian. Lalu, Pak Gong bersama Pak Choi mulai menyuntikkan serum kejujuran tersebut. Chang Ho pun mulai merasakan efek samping serum kejujuran tersebut. Dia mulai berhalusinasi melihat sosok tikus besar yang jadi primadona dengan sebutannya adalah tikus besar. Tiba-tiba, dalam bawah sadarnya, Chang Ho merasakan kalau dirinya sedang dikerumuni segerombolan sosok tikus besar bersama pengikutnya. Serum tersebut bekerja dengan baik dengan Chang Ho menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan oleh Pak Gong. Karena merasa tak puas dengan jawaban Chang Ho, Pak Gong berpikir akan menyuntikkan kembali serum kejujuran tersebut. Dia tak peduli dengan Chang Ho mati. Yang dia butuhkan hanyalah emas yang disembunyikan oleh tikus besar. Kemudian, Scene kembali ke masa lalu di mana awal mula pertemuan Chang Ho bersama Miho di salah satu supermarket. Saat itu, Miho ingin membeli susu kotak yang harganya cukup terjangkau bagi anak sekolahan. Tetapi karena Chang Ho membutuhkan susu-susu yang banyak untuk adik-adiknya yang berada di panti asuhan. Waktu itu, Chang Ho tinggal di panti asuhan. Miho yang merasa kasihan dengannya mulai tertarik dengan sosok Chang Ho yang sangatlah baik. Ketika Chang Ho dalam masalah, Miho mencoba menolongnya. Saat dia berkelahi bersama anak lain, waktu itu Ayago masih bertugas menjadi polisi. Dan pertama kalinya, Chang Ho mendapatkan pembelaan sekali seumur hidup dari orang yang baru dia kenal. Lalu, Chang Ho pun berada di suatu dimensi lain, berada di ujung kematian. Dia mulai berjalan setapak demi setapak menuju arah pintu. Tiba-tiba, Chang Ho pun sudah tak tahan dengan siksaan itu. Dia pun memberitahukannya bahwa emas yang dicari oleh Pak Gong berada di Gunung Kudal. Gunung tersebut merupakan jalur pendakian yang sering Chang Ho dan Miho kunjungi. Tentu saja itu semua hanyalah tipuan untuk mereka. Chang Ho benar-benar tak mengubur emas yang dimaksudkan oleh Pak Gong. Dia pun mencoba memberi tawaran bagus untuk pria itu, bahwa dia akan membayarnya berapapun yang dia inginkan, asalkan melepaskannya. Namun sayangnya pria itu tak bisa berbicara, yang ternyata dia adalah disabilitas. Di malam harinya, Pak Gong, Pak Choi, Pak Jung, dan Pak Li melakukan pencarian emas batangan yang berada di bawah tanah papan penanda. Awalnya mereka tak menemukan hal apapun di dalam tanah tersebut. Tetapi mendadak Pak Li menemukan sesuatu di dalam tanah tersebut. Mereka semua seperti mencari harta karun. Menariknya, perkataan Chang Ho memang benar bahwa ada emas di dalam sana. Tetapi sosok tikus besar sendiri telah memindahkan emas-emas tersebut yang di awal episode menguburnya di suatu tempat. Kini berada di suatu tempat seperti di salah satu ruangan rumah sakit. Pak Gong sangatlah marah terhadap Chang Ho yang mencoba mempermainkannya. Chang Ho pun menyadari jika sosok tikus besar selama ini berada di dekatnya.
atau mungkin berteman dekat dengannya. Lantas, Chang Ho pun kembali berpura-pura menjadi sosok tikus besar. Jika Pak Gong menginginkan emas tersebut, maka Chang Ho butuh asupan gizi untuk bertahan, selagi tikus besar akan menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Pak Han akhirnya dibebaskan dengan surat jaminan. Saat dia ingin menghubungi Bujang, mendadak tak ada jawaban sama sekali, yang seharusnya dia menjemput Pak Han. Lalu saat Pak Wali Kota bersama Bu Juhe sedang menghabiskan waktu dan berencana akan mempunyai si Jabang Orok, mendadak sekretarisnya melaporkan bahwa Bujang telah ditemukan di salah satu pantai, yang saat ini dia akan menghilangkan kalung salib tersebut. Sayangnya kartu memori tersebut telah disembunyikan oleh Bujang. Miho, Ayah Go, dan Sung Sik langsung bergegas pergi menuju Bujang, yang kini bersama dengan Pak Wali Kota. Meski sudah dibujuk oleh Miho, Bujang masih kekeh tak ingin memberitahukannya sama sekali mengenai makalah itu. Walau Miho mengetahui jika Pak Han selalu melakukan KDRT pada Bujang, tetap saja Bujang masih kekeh tak ingin memberitahukannya. Pak Han sendiri sangatlah terobsesi dengan dirinya. Sementara itu, tetua menginginkan Bu Juhe untuk meneruskan semua bisnisnya, bukanlah Pak Wali Kota. Sayangnya, Bu Juhe menolak tawaran tersebut dan ingin lebih mengabdi pada rumah sakit. Kemudian, Pak Wali Kota pun masuk untuk menemaninya yang saat ini tetua sedang sakit. Tak disangka, Pak Wali Kota ternyata ingin membunuhnya. Entah apa yang terjadi di masa lalu sehingga membuat Pak Wali Kota ingin sekali membunuhnya. Scene kembali ke RSJ, di mana seseorang mencoba membakar rumah sakit tersebut. Lalu Chang Ho pun menyadari kode tersebut bahwa si tikus besar benar-benar menyelamatkannya. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran pun datang. Itu semua adalah rencana tikus besar sendiri untuk menyelamatkan nyawa Chang Ho. Di tempat lain, Chang Ho harus bertahan dari pukulan-pukulan si pria itu untuk bisa kabur. Mendadak, Jerry datang untuk menyelamatkannya, yang sudah menyamar menjadi anggota pemadam kebakaran. Sayangnya, pria itu lebih kuat dari mereka berdua. Chang Ho pun harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengalahkannya. Beruntung, mereka berhasil mengalahkan pria tersebut dan mencoba kabur dari tempat RSJ. Aksinya ketahuan oleh Bu Dokter sehingga dia pun dikejar-kejar oleh mereka. Chang Ho pun mencoba bertanya siapa tikus besar itu. Tetapi Jerry tak bisa memberitahukannya. Dia berjanji akan memberitahukannya di waktu yang tepat. Lantas Jerry meminta Chang Ho untuk turun dari mobilnya karena sosok tikus besar sudah menyiapkan mobil dan kebutuhan hidup Chang Ho. Sementara itu, Jerry dikepung oleh mereka. Mau tak mau, dia pun harus menerobos jalan tersebut. Dalam perjalanannya, Chang Ho melihat Jerry mengalami kecelakaan cukup hebat. Entah dia selamat atau telah meninggal dunia. Chang Ho merasa sangat terkejut dengan semua itu. Pada akhirnya, dia pun berhasil lolos. Di tempat lain, Miho dan yang lainnya masih melakukan negosiasi bersama Bujang untuk bisa bekerja sama. Tidak tahu berkas apa yang diberikan Miho pada Bujang, sehingga mampu meluluhkannya. Mereka berencana akan menyiarkan langsung kasus kematian Profesor Seo di salah satu YouTube untuk menarik perhatian masyarakat dan menambahkan bintang tamu yang sangatlah penting dalam kasus Profesor Seo. Kemudian semuanya dikejutkan dengan berita yang menghebohkan di tengah masyarakat tentang Chang Ho telah kabur dari lapas, sehingga membuat ketiga pejabat itu mulai panik takut akan mati di tangan Chang Ho. Singkat cerita, Chang Ho bisa melewati pengawasan polisi yang sedang mencari dirinya karena menjadi buronan polisi. Tak disangka, polisi itu memiliki tato yang merupakan simbol si tikus besar. Chang Ho pun akhirnya sampai di hotel untuk bersembunyi sesuai perintah si tikus besar. Lantas, Chang Ho pun bertekad bahwa dia tak ingin berakhir seperti Jerry. Di sisi lain, Miho dan yang lainnya mempunyai rencana lain agar polisi tak mencurigainya karena berhubungan dengan Chang Ho.
Mereka pun berdemo di depan kantor pengadilan untuk mengelabui para polisi bahwa mereka juga tak mengetahui keberadaan Chang Ho di mana. Mereka semua terus meneror Pak Choi tanpa henti meminta keadilan untuk Chang Ho, sehingga membuat Pak Choi sangatlah tidak nyaman dengan mereka semua. Hal tersebut membuat kekhawatiran bagi Pak Gong bahwa dia punya firasat buruk tentang hal ini. Di atas menara, tepatnya di bawah jam raksasa, Chang Ho mengintai mereka semua. Tak lama kemudian, Chang Ho memberikan kode pada Sung Sik agar disampaikan pada Miho. Tanpa butuh waktu lama, Miho menyadari bahwa nomor konsultasi itu akan terhubung dengan Chang Ho. Dia pun mengetahui keberadaan Chang Ho berada di menara jam raksasa. Kini rencana mereka diambil alih oleh Chang Ho dan meminta Miho untuk tak mengkhawatirkannya lagi bahwa dia ada di sini. Singkat cerita, Bujang pun menghubungi Pak Gong bahwa dia memiliki makalah Profesor Seo. Tetapi jika Pak Gong menginginkan makalah tersebut, tentu saja ada permintaan yang dia inginkan, yaitu Bujang meminta Pak Gong untuk meminta surat perceraian dari Pak Han, menukar makalah tersebut dengan surat perceraiannya. Jika tidak, Bujang akan memberikan makalah tersebut pada Chang Ho, yang saat ini dia bersama Chang Ho. Tentu saja permintaan itu langsung ditolak oleh Pak Han. Dia tak ingin menukarkan rumah tangganya dengan sebuah makalah itu yang menjadi misteri hingga sekarang. Hari persidangan pun akhirnya tiba. Semua orang sibuk mempersiapkan diri untuk menghadirinya. Tak lama kemudian, Pak Wali Kota mengetahui jika Pak Gong sudah mengetahui bahwa makalah itu berada di tangan Bujang. Di tengah persidangan, semua masyarakat dihebohkan dengan kemunculan informan. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah Chang Ho sendiri yang akan mengungkap tabir di persidangan tersebut. Semua masyarakat ingin menangkap sosok tikus besar karena diiming-imingi uang yang sangatlah fantastis jika berhasil menangkapnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.